Dari kelompok pertemuan 6, pada video kali ini kami akan presentasikan paper penelitian kami yang berjudul Pengaruh Komunikasi Keluarga terhadap Penanaman Karakter pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi 2019. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fasuqun Abid, nomor hadir 27, dan rekan-rekan saya. Nama saya Adi Pujo Rahmat, nomor hadir 1. Nama saya Lifatkan dari Ilmu Komunikasi 2019, nomor hadir 2. Nama saya Tasya Indah Firdausi, nomor hadir 40. Lalu ada Resila Sheryl, nomor hadir 35. Penelitian kelompok kami mengambil judul Pengaruh Komunikasi Keluarga dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Dan latar belakang mengapa kelompok kami memilih judul ini karena pembentukan karakter sangat diperlukan agar seorang anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat dan terhindar dari melakukan kejahatan di masa depan. Karena di Indonesia itu banyak banget beragam kejahatan seperti kenakalan remaja, pencurian, pemerkosaan, narkotika, hingga korupsi. Maka keluarga sebagai tempat pertama dan utama pendidikan seorang anak sangat memerankan peranan penting dalam mendidik karakter anak-anaknya. Bagaimana sebuah keluarga mendidik anak-anaknya mempengaruhi bagaimana karakter anak tersebut. Dan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak adalah kunci keberhasilan membentuk karakter yang baik bagi anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh komunikasi keluarga terhadap pembentukan karakter mahasiswa IKOM UNJ Angkatan 2019. Dan tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah tersebut, yaitu mengetahui bagaimana komunikasi keluarga berpengaruh terhadap pembentukan karakter mahasiswa IKOM UNJ Angkatan 2019. Dan selanjutnya ada urgensi penelitian. Secara teoritis, penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana keluarga menggunakan komunikasi untuk membentuk karakter anak-anaknya. Dan secara praktis, memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya komunikasi keluarga. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, bab 2, yaitu landasan teori. Pertama adalah konsep. Konsep yang kami pakai adalah komunikasi keluarga, yaitu peran keluarga yang terdiri dari keteladanan, pembiasaan, nasihat, hukuman, pemberian motivasi, semangat, dan kasih sayang. Yang kedua adalah teknik komunikasi keluarga, terdiri dari bercerita, mendengarkan, dan berempati. Kedua adalah konsep karakter, yaitu ada 19 karakter yang dipakai, yaitu religius, tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, kasih sayang, percaya diri, keadilan, baik, dan rendah hati. Sebab kedua adalah tinjauan literatur. Kami sudah mencari tinjauan literatur sebelumnya yang serupa dengan penelitian kami, yaitu terdiri dari pendidikan karakter dalam lingkungan keluarga tahun 2014, pola pendidikan keluarga dalam pembentukan karakter anak di tahun 2015, pola komunikasi keluarga dalam pembentukan kepribadian anak di tahun 2018, analisis peran keluarga dalam membentuk karakter anak 2018, dan ada beberapa banyak literatur yang kita pakai. Variabel X yang digunakan dalam penelitian ini adalah komunikasi keluarga. Komunikasi keluarga itu sendiri adalah komunikasi yang terjadi di dalam keluarga, yaitu bagaimana cara sesama antar anggota keluarga dan saling berhubungan, dan sebagai wadah untuk seseorang mendapatkan nilai-nilai yang berguna untuk mereka kelak. Variabel Y yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendidikan karakter. Menurut Kevin Ryan dan Bochlin, pendidikan karakter dimaknai dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk membantu seseorang memahami, peduli, dan bertindak dengan dilandasi nilai-nilai etis. Model penelitian. Penelitian ini menggunakan model penelitian eksperimental. Model penelitian eksperimental adalah model yang menguji hipotesis dan hubungan sebab akibat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori persuasi. Teori persuasi itu sendiri adalah suatu upaya pembentukan sikap dalam mengelola pesan. Karena tujuan persuasi sendiri itu adalah pembentukan sikap, maka teori-teori pembentukan sikap sangat digunakan untuk
memahami persuasi. Salah satunya adalah teori Elaboration Likelihood Model. Teori Elaboration Likelihood Model mengasumsikan bahwa sikap dapat diubah dan dibentuk dipengaruhi oleh kemampuan mempengaruhi persuader atau orang yang mempengaruhi, dan isi pesan persuasi. Baiklah, selanjutnya ada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Paradigma penelitian yang kami pakai adalah paradigma positivis yang pada dasarnya menggunakan penalaran deduktif untuk mengedepankan teori yang dapat diuji melalui desain penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti dan bersifat objektif. Pendekatan kunci dari penelitian positivisme adalah eksperimen yang memungkinkan untuk menguji hubungan sebab dan akibat melalui manipulasi dan observasi. Lalu kita masuk ke pendekatan penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang kebanyakan berupa angka dibanding kata-kata. Yang pendekatan kuantitatif ini dapat didefinisikan sebagai sekumpulan konstruksi yang saling terkait. Ada variabel, ada definisi, dan proporsi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dan tujuan menjelaskan fenomena alam. Nah, pada metode penelitian yang kami pakai yaitu menggunakan penelitian berupa penelitian deskriptif. Penelitian ini memiliki informasi dasar tentang fenomena sosial dan siap untuk mendeskripsikan secara lebih dalam. Peneliti mempunyai tujuan untuk menyajikan gambaran sistematis dengan detail spesifik pada situasi tertentu. Lalu kita masuk ke populasi sampel dan teknik penerangan sampel. Yang pertama ada populasi. Populasi dapat diartikan sebagai seluruh kelompok orang atau peristiwa atau hal-hal yang menarik yang menjadi yang diinginkan peneliti sebagai objek yang ingin diteliti. Yang pada penelitian ini populasi kami adalah seluruh mahasiswa angkatan 2019 Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu sampel yaitu bagian dari populasi yang menjadi anggota terpilih untuk dijadikan objek populasi. Lalu ada teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel pada penelitian kali ini yaitu menggunakan teknik simple random sampling, yang dimana pada teknik ini memberikan suatu populasi persamaan dalam hak dan kesempatan untuk menjadi objek penelitian itu menjadi sampel. Karena dalam sampel ini setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi subjek. Lalu ada juga ukuran sampel. Ukuran sampel yang kami pakai menggunakan rumus Lovin yang secara teoritis dapat diartikan sebagai ukuran sampel sama dengan ukuran populasi per 1 plus ukuran populasi buka kurung batas toleransi kesalahan itu sebesar 10% kuadrat, yang dapat diartikan atau yang dapat dimasukkan ke rumus, maka hasilnya adalah 82 per 1 plus 82 dikali 0,01 kuadrat, yang hasilnya yaitu 45,054 yang kami bulatkan menjadi 45, sehingga dapat diartikan bahwa sampel penelitian ini adalah 45 orang. Lalu ada hipotesis riset. Hipotesis dapat diartikan sebagai proporsi yang diuji atau pernyataan tentatif bahwa dua variabel terkait secara sebab dan akibat. Aspek dari pengujian hipotesis adalah bahwa bukti yang mendukung hipotesis dipandang berbeda dari bukti yang meniadakannya. Dalam penelitian ini, komunikasi keluarga menjadi sebab, sedangkan karakter menjadi akibat yang akan kami uji, menunjukkan adanya pengaruh antara komunikasi keluarga dengan karakter anak. Lalu ada hipotesis statistik. Hipotesis nol adalah hipotesis yang dibuat untuk ditolak untuk mendukung hipotesis alternatif yang berlabel HA. Jika digunakan, hipotesis nol dianggap benar sampai bukti statistik dalam bentuk uji hipotesis. H0 dalam penelitian kali ini adalah komunikasi keluarga tidak berpengaruh terhadap karakter mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2019
Lalu HA-nya adalah komunikasi keluarga berpengaruh terhadap karakter mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta 2019. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai metode pengumpulan data. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini didapat dengan cara membuat kuesioner yang disebar menggunakan kuesioner secara online. Kuesioner yang digunakan oleh kami berupa Google Form yang disebar melalui sosial media kepada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan tahun 2019, serta mengumpulkan sumber-sumber pendukung lainnya melalui buku dan literatur jurnal. Selanjutnya adalah validitas. Validitas sendiri adalah derajat ketepatan antara data yang diperoleh di lapangan dengan data yang dilaporkan peneliti. Kegunaan dari validitas adalah untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran di sebuah penelitian dalam melakukan fungsi ukurnya. Karena skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala interval, maka analisis validitas yang digunakan adalah metode KMO dan Barley-Test. Standar instrumen penelitian dikatakan valid jika nilai signifikansi pada pengujian KMO dan Barley-Test menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,5. Nilai signifikansi pada variabel X menunjukkan nilai 0,791, maka instrumen yang digunakan pada variabel X adalah valid. Begitu pula dengan variabel Y yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,739. Selanjutnya adalah reliabilitas. Dalam penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, kualitas pengumpulan data sangat ditentukan oleh kualitas instrumen atau alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian. Suatu instrumen penelitian dikatakan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan jika sudah terbukti reliabilitasnya. Reliabilitas adalah tingkat ketetapan suatu instrumen mengukur apa yang harus diukur. Rumus yang biasa digunakan adalah rumus Cronbach alpha yang bisa dengan mudah diaplikasikan pada software SPSS. Nilai Cronbach alpha memiliki nilai minimum 0,6 dan nilai maksimum 1. Jika pengujian reliabilitas menunjukkan angka alfa dari 0,6 hingga kurang dari 1, maka instrumen penelitian dapat dikatakan reliable. Dalam pengujian dari instrumen penelitian kami menunjukkan nilai alfa variabel X sebesar 0,885 yang menunjukkan instrumen yang digunakan pada variabel X adalah reliable. Begitu pula dengan variabel Y yang menunjukkan nilai alfa sebesar 0,874. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai univariat. Analisis univariat adalah analisis yang dilakukan per variabel yang bertujuan untuk meringkas data hasil pengukuran sedemikian rupa sehingga kumpulan data tersebut berubah menjadi informasi yang berguna. Dari analisis univariat ini kita bisa menilai kecenderungan penilaian responden melalui perhitungan indeks. Persentase perhitungan indeks tersebut dapat didapat dari jumlah mean atau rata-rata dari butir pertanyaan dibagi nilai maksimum yang dapat diperoleh. Jumlah mean dari pertanyaan yang ada di variabel X sebesar 33,63 dan nilai maksimum yang dapat diperoleh adalah sebesar 40. Maka angka indeks yang diperoleh dari variabel X adalah sebesar 84%. Angka 84% tersebut menunjukkan kecenderungan responden setuju dengan konsep dari variabel X. Lalu kita ke variabel Y. Jumlah mean dari pertanyaan yang ada di variabel Y adalah besar 30,85 dari nilai maksimum yang dapat diperoleh adalah sebesar 36. Maka angka indeks yang dapat diperoleh dari variabel Y adalah sebesar 85%. Angka 85% juga menunjukkan kecenderungan responden setuju dengan konsep dari variabel Y. Selanjutnya adalah analisis bivariat. Analisis bivariat adalah analisis secara simultan untuk melihat apakah suatu variabel memiliki hubungan dengan variabel lain atau tidak. Analisis bivariat terdiri atas metode-metode statistik inferensial yang digunakan untuk menganalisis data dua variabel penelitian. Tujuan dari analisis bivariat adalah untuk mendeskripsikan distribusi data, menguji perbedaan, dan mengukur hubungan atau pengaruh antara variabel yang diteliti. Pada penelitian yang berusaha untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel, kita bisa menggunakan metode regresi linear, yaitu variabel X sebagai variabel independen dan variabel Y sebagai variabel dependen. Dua buah variabel dapat dikatakan memiliki pengaruh, harus memiliki sekurang-kurangnya dua syarat, yaitu nilai signifikansi kurang dari 0,05, dan yang kedua, nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Kita lihat dari persyaratan pertama, nilai signifikansi menunjukkan angka sebesar 0,01. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel yang diteliti memiliki peluang untuk dapat dikatakan memiliki pengaruh. Persyaratan kedua, nilai T hitung dari hasil uji regresi linear menunjukkan angka 7,82 yang berarti lebih besar dari T tabel untuk responden yang berjumlah 45 orang, yaitu sebesar 1,68. Dua persyaratan telah terpenuhi, berarti variabel yang diteliti memiliki pengaruh. Lalu selanjutnya ada kelemahan dan keterbatasan penelitian. Yang pertama ada kelemahan penelitian. Kelemahan dalam penelitian ini adalah sampel yang diambil hanya 45
dari total 82 mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2019, sehingga kurang merepresentasikan populasi yang lebih luas. Lalu ada keterbatasan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah waktu, karena dengan waktu yang terbatas sehingga penelitian ini tidak optimal. Lalu selanjutnya ada definisi operasional. Dapat diartikan sebagai operasionalisasi dilakukan dengan melihat dimensi perilaku, segi atau properti yang dilambangkan dengan konsep, yang kemudian dapat diterjemahkan ke dalam elemen-elemen yang dapat diamati dan diukur untuk mengembangkan indeks pengukuran konsep. Penelitian ini memiliki konsep peranan komunikasi keluarga dalam membentuk karakter pada anak remaja. Variabel X dalam penelitian ini adalah komunikasi keluarga yang memiliki dua dimensi, yaitu peran keluarga dan komunikasi keluarga. Dan variabel Y adalah karakter yang memiliki dimensi nilai sosial, nilai religius, dan nilai diri. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data dan menggunakan skala interval dalam setiap butir pertanyaan yang diajukan. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif. Penutup. Kesimpulan dari penelitian ini adalah komunikasi yang baik antara orang tua dan anak adalah kunci keberhasilan membentuk karakter yang baik kepada anak. Dan hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi keluarga sangat berpengaruh kepada pembentukan karakter anak. Karena komunikasi keluarga yang semakin intens, maka akan semakin baik pula karakter yang dimiliki anak tersebut. Saran penelitian dari kelompok ini, hendaknya baik orang tua maupun anak meluangkan waktu yang cukup untuk berkomunikasi agar pembentukan karakter anak optimal dan keluarga menjadi harmonis. Sekian presentasi dari kami, kelompok pertemuan 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.